Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada salah satu video yang sedang viral di sosial media saat ini adalah sebuah pernikahan yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini yang berakhir dengan kericuhan dan juga tuntutan dari pihak pengantin pria ke pengantin wanita. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari Senin 23 Juni 2025 di rumah kediaman sang mempelai wanita? Oke, kita bahas ini adalah terkait dengan pengantin Nur Diana dan juga pengantin prianya Rodi Handika. Kalau kita lihat di video yang viral ini teman-teman, ini kan kericuhannya terjadi pada saat mereka sedang mengadakan acara pesta nyongkolan di Lombok Tengah. Lokasinya itu berada di Dusun Sangkor, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Apa itu nyongkolan? Ini adalah tradisi arak-arakan pengantin dalam upacara pernikahan adat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan kedua mempelai yang diarak dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita, diiringi oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar, serta dimeriahkan dengan musik tradisional seperti gamelan atau rebana. Makanya nggak heran di video yang viral itu kan ada statement dari salah satu pihak pria bilang dalam bahasa daerahnya, katanya kan muleh gitu ya. Aku tahu muleh artinya pulang gitu, tapi itu bukan bahasa Jawa ya. Kayaknya agak-agak mirip dengan bahasa Jawa. Coba kita lihat dulu salah satu video yang viral ini pada saat pengantin perempuannya pingsan dan pengantin prianya dibawa sama keluarga untuk pulang karena rasanya harga dirinya tuh tercabik-cabik. Apa yang menyebabkan merasa harga dirinya dicabik-cabik di sini? Oh, itu udah ada pingsan lagi. Nah, keluarga pria langsung ngebawa pulang, pulang. Mulai katanya pulang gitu ya. Ini sebelumnya kejadian itu ada adegan dorong-dorongan dengan dugaannya adalah ibu dari pengantin wanitanya. Apa yang terjadi sebenarnya Anjas? Nah ini aku udah coba cross-check dari sejumlah media di sini. Ternyata ini adalah kejadian yang ibaratnya adalah kayak kebohongan gitu teman-teman. Jadi Rodi Handika ini adalah seorang pekerja yang bekerja di Jepang asal Indonesia. Dia tinggalnya di Dusun Batu, Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur. Dia termasuk orang yang cukup sukses ya di kampungnya karena bisa bekerja di Jepang dengan penghasilan yang luar biasa. Ternyata waktu di acara pernikahan resepsinya tersebut, ada salah satu keluarga dari pihak perempuan yang memberitahu atau membisiki pengantin pria bahwa kamu tahu nggak sih sebenarnya istri kamu itu bukan gadis tapi sudah pernah menikah sebanyak 3 kali. Nah, gara-gara statement tersebut, itu yang ngebuat dari pengantin pria ini lantas emosi, ngomong sama keluarganya, keluarganya juga reaktif, lantas meninggalkan tempat tersebut. Tapi bagaimana ceritanya begitu? Apakah jangan-jangan takutnya keluarga mempelai perempuan tersebut berbohong? Ada nggak nih konfirmasi bahwa itu adalah bohong semua fitnah gitu? Ada salah satu keterangan, kalau aku lihat dari kepala desa setempatnya, akhirnya dia mengakui, namanya Jeffrey Ananta, kepala desanya, mengakui bahwa memang mempelai perempuan itu sudah pernah menikah sebanyak 3 kali. Tapi kenapa kok dia berbohong gitu loh? Selama ini kan sudah ada proses-proses adat sebelumnya. Misalnya nih ya, proses adat sebelumnya itu yang apa yang menculik-menculik dalam tanda kutip, istilahnya adalah nyelabar dalam budaya setempat. Ini adalah konteks adat perkawinan suku Sasak Lombok. Jadi merujuk pada kegiatan pihak keluarga laki-laki yang memberitahukan atau mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwa anak gadis mereka telah dicuri atau dibawa lari. Ini adalah bagian dari tradisi kawin culik. Nah ini juga banyak warga yang nanya, kok nggak ketahuan, bahkan juga dikatakan selama mereka long distance relationship, ya usianya juga masih sangat muda loh, masih 20-an tahun loh, yang laki-laki ya, tapi yang perempuannya
Itu juga katanya dibilangnya adalah kebohongan. Dia ngakunya usia 20-an tahun, tapi dugaannya sudah usia 30-an tahun. Ini ada dua sudut pandang sih sebenarnya. Sudut pandang yang pertama yang mengatakan bahwa kalau kamu memang sudah cinta dengan istri kamu, mau dia janda, mau dia anak siapa kek, melakukan A, B, C, dan D yang negatif kek, itu nggak masalah dong. Yang penting kan kamu menikahi adalah perempuan yang kamu anggap adalah sudah sesuai dengan keinginan dan cinta kamu gitu. Tapi di sisi lain juga mengatakan bahwa ini bukan tentang statusnya Anjas, tapi tentang makna kejujurannya. Kenapa dia harus berbohong? Dia mengatakan dirinya itu adalah gadis. Aku bisa merasakan ya bagaimana sakit dari keluarga besar mempelai pria ini. Karena yang bohong itu bukan cuma satu orang, tapi boleh dibilang dugaannya adalah kompak nih satu keluarga dari mempelai pengantin perempuannya bohong, orang tuanya, kakak-kakak dan adik-adiknya mungkin juga mereka dengan segala macam alasan dalam tanda kutip adalah membohonginya. Kemudian, dan yang paling ngebuat mereka sakit hati adalah pada saat ada uang pisuke. Apa itu uang pisuke? Aku baca di sini artinya apa. Pisuke itu adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam tradisi pernikahan adat suku Sasak di Lombok, di luar mahar, setelah akad nikah berlangsung. Pemberian uang pisuke ini merupakan bagian penting dari tradisi pernikahan suku Sasak dan dianggap sebagai bukti keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Memang berapa uang pisukenya? Yang aku tahu di sini, uang pisukenya itu adalah 60 juta rupiah. Banyak loh itu, dan maharnya adalah 20 gram emas. Dan yang paling lebih ngebuat mereka kesel ya dari pihak keluarga mempelai pengantin pria adalah untuk uang pisuke itu mereka sudah nggak bisa lagi dinego sama sekali. Makanya kalau bilang gini ya, kalau kamu mau serius sama anak saya, ya udah siapkan uang pisukenya 60 juta. Kalau nggak mau, nggak bisa, nggak akan saya nikahin. Sebenarnya di sisi lain itu adalah hal yang baik ya, karena kan menunjukkan simbol keseriusan. Artinya kalau kamu mau menikahi anak orang buat pria gitu, kamu jangan main-main, jangan sembarangan ngomong seperti itu. Ada nggak nih sebagai simbol 60 juta rupiahnya tersebut? Itu baik, menurut aku nilai-nilai seperti itu harus terus dilestarikan ya. Dalam tanda kutip kalau memang laki-lakinya sanggup atau mampu. Kalau nggak sanggup ya jangan dipaksakan juga. Nah, tetapi kenapa udah sebegitu kekehnya nggak mau dinego, tapi ternyata malah ngebohongin keluarga besarnya. Ini yang menjadi salah satu rasa kayak harga diri keluarga besar mempelai pengantin pria itu tercobak-cabik. Karena kan sang anak ini, pengantin pria juga dia bekerja di Jepang. Kerja di luar negeri itu memang kelihatan uangnya gede, gaji puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Tapi kan perjuangannya harus melakukan kerja hampir 24 jam boleh dibilang. Dan sekarang kalau aku lihat dari perkembangannya, dari pihak kepala desa pun juga kayak sepertinya kayak lepas tangan gitu teman-teman. Dibilang bahwa yang mengadakan kayak acara resepsi ini itu tidak ada tanda tangan saya katanya. Terus ya mungkin aku paham sih di daerah ngerasa nggak enak kali ya. Ya udahlah mungkin sudah tahu antara pihak, cuma tidak mau dipublikasikan aja. Tapi ternyata kebohongan semuanya, nggak ada yang tahu di sini keluarga besar, termasuk juga mempelai prianya. Dan sekarang ada tuntutan ganti rugi dari pihak pria untuk keluarga wanita. Tuntutannya adalah pertama uang akad nikah, oke, kemudian uang resepsi, uang nyongkolan, dan juga uang pisuke. Dan aku yakin nilainya itu bukan puluhan juta lagi, tapi sudah mencapai ratusan juta rupiah. Dan apakah ini akan dikembalikan atau enggak? Ya mungkin kalau uang pisuke gampang kali ya, belum dipakai gitu. Emas juga gampang, tapi kalau untuk yang resepsi, untuk dekorasi, untuk konsumsi makan, kayaknya agak sulit itu karena dari keluarganya mungkin bukan termasuk orang yang kaya raya. Lantas, apa nih yang ngebuat pihak dari salah satu keluarga mempelai perempuan yang berani memberitahu kebenaran kepada sang pengantin pria? Aku sih setuju ya, harus dikasih tahu dari awal gitu. Tapi kan apa yang melatar belakangi? Apakah ada background di belakang ini? Mohon maaf nih, dengan latar belakang bahwa dugaannya bahwa si Nur Diana itu sudah pernah menikah menjanda 3 kali,
dengan tidak ada maksud merendahkan teman-teman, karena status itu hanyalah status, tapi yang kita bahas adalah karakter. Apakah dengan 3 kali pernikahannya yang gagal, ada sebuah pola atau pattern yang dirasa oleh pihak keluarga yang melaporkan ini akan terjadi kepada Rodi? Mungkin dia kasihan ya, aduh kasihan banget ini Rodi udah kerja jauh-jauh ke Jepang, membantu ekonomi keluarga, tapi dalam tanda kutip sepertinya dia akan masuk jebakan. Maksudnya gimana? Ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa dugaannya keluarga dari pihak mempelai pengantin wanita ini tujuan pernikahannya tidak tulus gitu loh. Hanya fokus kepada materi saja, hanya mau mencari duit, bukan sekedar untuk ya menjalankan mungkin keyakinannya atau apa, atau untuk mencari pasangan anaknya. Karena 3 kali begitu loh. Dugaannya sih karena si pelapor itu nggak mau melihat Rodi Handika mengalami nasib yang sama seperti mantan suaminya. Kita nggak tahu nih apakah si yang bersalah dalam pernikahan mereka memutuskan adalah pihak perempuan atau pihak laki-laki. Cuman arahnya adalah ke sana. Dan aku juga bisa merasakan ada salah satu momentum dalam hidupku waktu aku kecil, teman-teman. Salah satu kerabatku itu pernah ditipu juga dalam pernikahan. Jadi ngakunya ini, sang pria itu ngakunya masih single gitu ya. Tapi ternyata pas menikah, sudah ketahuan sebulan 2 bulan menikah, ternyata istrinya datang ke rumah ngasih tahu bahwa saya itu masih istri sahnya dia dan punya anak 1 atau 2 orang begitu loh. Itu satu keluarga rasanya tuh kayak ditampar banget, dibohongi. Konteksnya adalah keluarga kerabatku itu ya, mereka tuh begitu sangat mengagumi dan menyayangi mantunya itu ya. Mantuku tuh orangnya lemah lembut, pekerja keras, A, B, C, dan D. Tapi ternyata sebulan 2 bulan kemudian pada saat ada peristiwa tersebut, gila, foto-foto itu dirobekin semua. Astagfirullahaladzim, dibohongin sampai sebegininya. Mungkin dalam konteks seperti ini kan agak berbeda, tapi konteksnya adalah sama-sama mengenai kejujuran gitu. Yang dibohongi bukan cuma 1-2 orang, tapi adalah satu keluarga. Berbeda cerita kalau seandainya nih, mohon maaf nih, Nurdiana ini sudah ngomong ke Rodi Handika bahwa, sayang, aku itu sudah pernah menikah 3 kali loh, tapi aku nggak berani ngomong ke keluarga kamu, ntar keluarga kamu nanti tidak akan terima. Ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin Rodi bilang, yang penting kan aku cinta sama kamu. Tapi kan ternyata case-nya nggak seperti itu. Dia juga dibohongi kalau sudah ada terjadi hal seperti ini. Kalau teman-temanku yang apa ya, mungkin pola pikir karena orang barat kan ya, akan melihat kejadian seperti ini, mikirnya aneh gitu loh. Ya sudah sih, itu kan latar belakang orang beda-beda, mau kamu janda, mau apa enggak, ya nggak masalah. Tapi untuk bagian orang timur, status ini sangat penting sekali, karena pernikahan, terutama di Indonesia, itu kan pernikahan bukan cuma sekedar ikatan antara 2 individu ya, tapi juga antara kedua keluarga. Tetapi kalau dalam case ini, aku yakin ini bukan tentang karena statusnya Nurdiana yang sudah gagal menikah 3 kali, tetapi adalah tentang kejujuran, teman-teman. Karena keluarga besarnya itu merasa dibohongi, merasa dihina dengan syarat yang begitu besar, harus memberikan uang mahar dan juga uang pisukenya 60 juta rupiah. Itu kan nggak bisa digoyang lagi, tapi ternyata seperti ini gitu loh. Mereka kesannya hanya mau mencari uang aja. Kita lihat nanti keterangan selanjutnya seperti apa. Apakah ini akan lanjut ke proses hukum? Dugaanku sih bakal lanjut ke proses hukum ya. Kalau mereka tidak bisa memenuhi untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dikeluarkan dalam resepsi pernikahan ini, baik yang pisukenya ataupun juga yang resepsi secara daerah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.